Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita mau share penggunaan karet stretching ya. Ini ada 3. Ini punya produk dari Kartel. Yang ini produk dekat. Ini bisa disetting LBS nya. Ini ada tempat baut untuk bisa setting. Jadi ini bisa dikasih pendek ya. Nah ini bisa dipendekin supaya tambah LBS nya. Kalau yang satu ini karet yang biasa orang pakai yoga ya. Nah sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh dari Coach Kim ya, yang paling beliau anjurkan adalah karet ini. Kenapa? Karet ini LBS nya rendah. Jadi fungsi karet stretching adalah untuk memanaskan otot kita sebelum dipakai menembak. Bisa juga untuk latihan harian untuk melatih teknik. Jadi beliau tidak anjurkan penggunaan karet stretching dengan LBS yang tinggi atau yang keras, karena tidak ada bedanya dengan busur kita, kecuali kalau memang untuk latihan yang lain. Nah, fungsi karet stretching sebelum kita mau menembak, usahakan pakai ini. Fungsinya apa? Supaya kita menghafal dulu memori otot yang ada di tubuh kita dengan karet stretching ini. Jadi cara penggunaan yang benar adalah ini, tangan dibuka, karet di bagian depan ini kan panjang. Ini kita bagi 2. Jadi yang ujung kita taruh depan. Jadi tangan kita taruh depan, kemudian genggamnya ini menekan bagian ini, istilahnya di panahan pivot point. Jadi ini yang berfungsi untuk menahan handle ya. Ini nih ya. Jadi itu yang kita tekan pakai ujung jari-jari kita. Kemudian dorong ke depan. Oke. Ini. Kita tarik. Sekaligus kita bisa merasakan fungsi belikat di belakang. Ini juga bisa melatih belikat kita, melatih rilis supaya posisi bahu kita dalam memanah itu selalu sama. Jadi sebelum kita memanah menggunakan alat, menggunakan busur, maka sangat dianjurkan pakai karet stretching terlebih dahulu. Kita tarik. Ini dari samping. Jadi posisi tubuh kita bisa lihat. Karena ini LBS-nya rendah, maka kita gampang untuk setting teknik kita. Nah, fungsi yang kedua, setelah kita memanah, maka ini kita gunakan untuk meringankan kembali otot-otot yang sudah dipakai memanah. Jadi ini pendinginan ya, pelemasan otot-otot yang sudah dipakai dalam memanah. Karena menurut dari Coach Kim, kalau kita memanah tanpa pemanasan atau setelah memanah tanpa pendinginan, maka otot-otot yang ada di belakang ini, karena kita pakai dengan LBS yang tinggi, ini akan jadi kaku. Kalau dia tidak dilemaskan, dia semakin kaku, sehingga itu berefek kepada refleks pada saat kita melakukan rilis. Ini kalau untuk horsebow, jadi ini berfungsi. Jadi ini meskipun harus keras, tapi dia harus elastis juga ya, penggunaan otot kita. Nah, kemudian untuk melemaskan yang berikutnya, dan ini bisa untuk latihan otot. Jadi ini kita kemudian simpan di bagian perut. Ini karet 1,
2, 3. Nah, itu kemudian kanan kiri ya. Itu kita lakukan. Jadi ini sangat banyak fungsinya ya. Kita mau jadikan dia alat untuk apa ya? Ini pengganti barbel bisa. Jadi tarik, taruh, tekan di bawah kaki. Nah, ini kita bisa kontrol pada saat kita narik. Pada saat kita narik, ini kelihatan ya. Narik. Jadi, edukasi yang lain adalah banyak yang bertanya, posisi bahu yang benar, ada orang yang memang bahunya tinggi ya. Begitu dia tegak begini, bahunya memang naik. Jadi begitu dia narik, sebenarnya bahunya ini tidak naik. Cuma karena memang normalnya dia di atas, maka kelihatan kayak naik. Jadi untuk mengetahui posisi ini yang benar pada saat kita drawing atau narik string, maka kita regangkan tangan. Ini standar kita masing-masing. Nah, jadi ini standar saya. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat. Jadi jangan begitu melihat orang bahunya ke atas, kemudian kita mengatakan, wah itu salah. Jadi bisa saja karena memang faktor bahunya sudah di atas. Jadi begitu kita lihat dia regangkan tangan seperti ini, maka ini bahu normal masing-masing pemana. Ya. Nah, jadi kita regangkan tangan, ambil karet stretching, ini tarik. Jadi kita harus merasakan belikat pada saat kita rilis. Kita ulang. Jadi pelan saja tarik. Jadi pada saat drawing diusahakan tidak drawing dengan tergesa-gesa. Jadi kadang-kadang ada pemana gini. Begitu dia hentak, begitu kita hentak busur kita dengan tarik string seperti itu, maka yang terjadi adalah ini akan goyang. Jadi kita usahakan senyaman mungkin pada saat narik string. Ping. Jadi kalau kita hentak seperti tadi, itu akan fatal akibatnya. Jadi ini akan goyang. Jadi kita pelan saja. Supaya kita bisa menikmati panahan itu sendiri ya. Jadi itu yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Kalau kartel punya ini memang karena pendek, ini LBS-nya tinggi, kemudian ini rentan untuk putus. Ini juga nyaman, ini punya dekat. Oke, cukup untuk kali ini. Insyaallah next time kita bagi cara merilis yang benar supaya bisa menggunakan belikat kita dengan benar, sehingga rilis itu menjadi sangat bersih ya pada saat kita melakukan rilis. Karena kalau rilisnya bermasalah, maka otomatis anak panah juga akan bergerak tidak normal pada saat melaju ke papan sasaran. Oke. Ingat, tetap memanah, perbedaan hal yang wajar, tetapi tetap silaturahim harus berjalan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.